Hai, welcome back to my YouTube channel Yesinta Mikana M. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi mengenai buku siswa untuk kurikulum Merdeka, ya, tepatnya buku IPA di fase E atau di kelas 10 SMA. Jadi kita mau bandingkan buku siswa ini dari terbitan sebelumnya dengan yang sudah direvisi di tahun 2023 revisinya itu. Jadi kita mau bandingkan apakah ada perbedaan atau sama saja. Kita lihat nanti bersama-sama. Namun sebelumnya jangan lupa terus dukung channel saya Yesinta Mikana M dengan cara like, comment, and subscribe serta bagikan video ini agar bermanfaat pula bagi orang lain. Terima kasih. Baik, kita langsung saja. Jadi di sini sudah saya tampilkan ya buku IPA. Buku IPA untuk fase E ya. IPA ini mencakup fisika, kimia, dan biologi dari yang edisi sebelumnya yang sebelah kiri dengan yang edisi revisi sebelah kanan. Ini revisi tahun 2023. Oke, kita lihat dari covernya seperti ini untuk bagian cover yang edisi sebelum revisi ya. Jadi di sini ada gambar tangan, kemudian pegang tanah yang terdapat juga tanaman di situ. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang sesudah revisi, edisi revisi maksud saya. Jadi di sini dia tidak ada gambar di bagian cover depan ya. Tidak ada watermarknya juga. Jadi di sini hanya ada judul dan juga nama yang menyusun. Kita lihat dari nama yang menyusun ini sama ya, hanya berbeda urutannya saja dengan yang sebelumnya. Jadi di sini ada Ayuk, Elizabeth, dan Niken. Sama, Niken, Elizabeth, dan Ayuk. Jadi sama tim penyusunnya. Kemudian kita lanjut berikutnya. Jadi di sini ada tentang hak cipta pada Kemdikbud Ristek ya. Jadi ini kurang lebih sama dari yang sebelum revisi dengan yang revisi. Ya, kita lihat di sini lanjut berikut di bagian kata pengantar, ini terbitannya tahun berapa. Jadi kita lihat di sini ya. Yang sebelumnya itu di tahun 2021 tepatnya di bulan Juni. Sebelah kiri ya. Di Jakarta. Sedangkan yang edisi revisi ini ada di tahun 2023 tepatnya di bulan Desember. Jadi itu dia. Oke. Lanjut. Kita lanjut di bagian berikutnya, kita fokus ke bagian daftar isi. Jadi kita mau bandingkan apakah sama antara yang sebelum revisi dengan setelah revisi. Materinya sama enggak? Ada perbedaan enggak? Kemudian selain berkaitan dengan materi, urutannya sama enggak? Nah, gitu. Jadi kita lihat di sini. Jadi di bagian awal ini ada kata pengantar bla 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 itu oke. Kita lanjut ke bagian materi. Untuk sebelum revisi bab 1 itu mengenai materi fisika. Ya, pengukuran dalam kerja ilmiah. Nah, di bab 1 di yang edisi revisi juga sama. Jadi di sini ada sistem pengukuran dalam kerja ilmiah. Sama ya. Oke. Kita perbesar sedikit agar lebih mudah untuk dilihat. Ya. Oke. Di bagian daftar isi ini ya. Jadi di sini sama ya. Untuk bab satunya itu materinya sama, ini berkaitan dengan materi fisika. Jadi ini mengenai sistem pengukuran dalam kerja ilmiah sini. Ya. Kalau kita klik ini dia langsung ngelink ya, langsung ngelink. Misalnya tadi saya klik bab 1 dia langsung ngelink ke halaman di bab satunya. Tapi kalau yang sebelum revisi ini tidak ngelink ya. Tidak ngelink di sini, dia jadi langsung dia di blok, tidak ngelink. Kalau tadi saya klik yang di edisi revisi ini, saya klik dia langsung menuju ke halaman yang dituju, kayak gitu. Ini untuk buku siswa ya, untuk buku siswanya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kembali tadi. Jadi tadi di bab 1 itu sama ya, tentang materi fisika berkaitan dengan sistem pengukuran dalam kerja ilmiah.
Untuk submaterinya bagaimana? Nah, untuk submaterinya di sini kita bisa saksikan. Bentar, saya atur dulu untuk perbesarannya agar lebih jelas ya. Oke, nah ini dia. Oke, 125 lah ya. Oke, ini dia. Jadi di situ di bab 1 untuk submaterinya yang pertama itu macam-macam alat ukur, sama di yang edisi revisi juga masih semacam-macam alat ukur. Kemudian berikutnya itu mengenai besaran, satuan dan dimensi di sini ya. Besaran, satuan, dimensi, sama di yang berikutnya di edisi revisi juga besar, satuan dan dimensi. Nah, namun untuk yang sebelum revisi ini dijabarkan lagi, dia ada sub dari sub materinya lagi. Jadi di dalam sub ada lagi subnya yang dijabarkan ya. Nah, di situ ada besaran, sistem satuan dan dimensi. Nah, sementara untuk yang edisi revisi itu tidak dipaparkan lagi untuk sub dari sub materinya. Kemudian berikutnya yang bagian ketiga itu ada aturan angka penting sama aturan angka penting. Nah, namun sini ada tambah notasi ilmiah ya. Untuk yang buku yang baru nih, aturan angka penting nih tidak ada kata notasi ilmiah, tapi coba kita lihat di materinya apakah ada atau tidak. Oke, kita klik ya. Di sini ini dia alat ukur. Kita lihat tadi dia materi tentang aturan angka penting dan notasi ilmiah. Ini ke alat ukur ya. Nih, aturan angka pentingnya ada di halaman 22. Aturan angka penting. Oke, ini dia tentang aturan angka penting. Apakah di sini mencakup notasi ilmiah dalam materinya? Ini aturan angka penting operasi yang mempertimbangkan aturan angka penting. Untuk notasi ilmiah ada enggak? Tidak ada. Tidak ada untuk notasi ilmiah ya. Di sini. Dia untuk notasi ilmiah itu kan yang ada materi tentang pangkat-pangkat itu ya. Untuk penulisannya misalkan 1000 ditulis 1 kali 10 pangkat 3. Nah, kita lihat di sini yang notasi ilmiah dimaksud itu yang sebelum revisi itu yang seperti apa. Kita lihat di halaman 12. Oke, kita cek aturan angka penting dan notasi ilmiah di sini ya. Ada notasi ilmiah. Kita cek. Oke. Jadi ini tentang aturan angka penting masih. Kita lihat ada enggak dia di dalamnya notasi ilmiah. Di sini ada ya. Di sini ini kan penulisan notasi ilmiah ya. Yang pangkat ya. Jadi di sini ada singgung dia tentang notasi ilmiah. Penulisannya notasi ilmiah. Ya, di sini tentang angka penting dijabarkan dan juga notasi ilmiah. Namun yang sesudah revisi, yang edisi revisi ini tadi kita udah lihat dia tidak ada ya. Jadi notasi ilmiah itu, tapi ya untuk di sini sih kalau saya lihat ini penulisannya ada di sini nih, notasi ilmiahnya. Nah, ada ya tentang penulisan notasi ilmiah. Oh, ada walaupun ternyata tadi di bagian kata atau kalimat di bagian daftar isinya itu tidak ada, tapi dia ada di sini singgung penulisan notasi ilmiah. Jadi sama ya, jadi ada materinya. Oke, kita kembali lagi ke daftar pustaka, maksud saya daftar isi. Daftar isi tadi ya. Oke, ini dia, kita lanjut. Yang berikutnya adalah nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang, bagian yang D ini. Itu yang di sebelum revisi juga ada nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Jadi sama, jadi materi untuk awal nanti materi fisika yang di bab 1 ini sama ya isinya dari yang sebelum revisi dengan setelah revisi, walaupun di sana tadi di yang sudah revisi itu tidak ada kalimat tentang notasi ilmiah, sedangkan yang sebelum revisi ini ada tentang notasi ilmiah. Oke, lanjut di bab berikutnya, di bab 2. Kita lihat ini dari judulnya, ini kita sudah tahu ini materi biologi, virus dan peranannya ya. Jadi sesuai CP.
virus dan peranannya. Oke, kalau kita lihat ini sama ya, apakah itu virus sama apakah itu virus. Oke, jadi itu kita lihat apakah itu virus sama. Jadi sama, bagaimana virus bereproduksi, peranan virus, cara mencegah penyebaran virus. Jadi kalau dari daftar isinya ini sama untuk materi yang bab 2-nya. Sekarang kita lanjut untuk yang bab 3. Bab 3 kalau kita lihat ini, kalau di edisi yang sebelum revisi ini tentang kimia hijau dan pembangunan berkelanjutan. Kimia hijau dan pembangunan berkelanjutan 2020. Itu ya. Ini di bab 3-nya. Sementara untuk di edisi revisi ini judulnya struktur atom, fakta di balik materi. Jadi ada sedikit beda ya, tapi kita coba lihat ada nggak tentang kimia hijau dan pembangunan berkelanjutan di edisi revisi. Kita lihat, jadi di sini tentang ada kita pengertian dan pentingnya kimia hijau. Ya, prinsip kimia hijau, proses kimia dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Jadi tentang kimia hijau kita lihat ada nggak di sini ya, di edisi yang revisi ya. Tadi di bab 3 sih bukan ya. Jadi bab 3 itu berkaitan dengan atom, kemudian bab 4 itu hukum dasar kimia. Ya, kita coba cari kimia hijau ada nggak. Oh, kimia hijau ternyata di edisi revisi ini ada di bab 5. Bab 5 ya, kimia hijau dan pembangunan berkelanjutan. Oke, kita lihat sama nggak materinya. Ya, submaterinya. Yang pertama pengertian dan pentingnya kimia hijau, sama ada ya. Kemudian prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan, sama. Yang ketiga proses kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, sama ya. Kemudian menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau, sama. Jadi bab 3 di yang sebelum revisi itu terdapat di bab 4 untuk yang edisi revisinya. Maksud saya di bab 5 untuk di edisi revisinya ya. Jadi materinya ada. Oke, itu tadi bab 3. Sekarang kita lanjut. Bab 4 yang sebelum revisi ya, mengenai hukum dasar kimia. Jadi bab 4 di sini tadi ya ada ya, hukum dasar kimia sama di bab 4. Ya, bab 4 juga untuk yang edisi revisinya, hukum dasar kimia di sekitar kita. Jadi ada ciri-ciri, jenis dan cara meneruskan reaksi kimia. Kemudian 4 hukum dasar kimia sama. Kemudian hukum dasar kimia untuk menyelesaikan kasus dalam kehidupan sehari-hari sama. Oke, itu bab 4-nya ya. Kemudian kita lihat bab 4 di edisi 2022. Maksud saya bab 5, kita lanjut tadi udah bab 4, kita lanjut bab 5 ya. Ini tentang struktur atom. Nah, struktur atom tadi kita ada lihat ya. Ini dia di bab 3 untuk yang edisi revisi. Nah, struktur atom. Kalau sebelumnya bab 5, ini menjadi bab 3 di edisi revisi. Jadi struktur atom, keunggulan nanomaterial. Ya, struktur atom, fakta di balik materi. Jadi dia agak berbeda sedikit kalimatnya, tapi ada judul besarnya nih tentang struktur atom. Kita lihat di sini. Untuk submateri juga ada beberapa perbedaan ya. Di sini yang pertama kan pengertian dan pentingnya nanoteknologi. Kok di sini tidak ada singgung-singgung tentang nanoteknologi ya. Jadi tidak ada. Nanoteknologi tidak ada ya. Kemudian struktur atom, konfigurasi elektron. Sini kalau struktur atom tidak ada sih di sini ya. Dia hanya ada kata di sini konfigurasi elektron ada di poin E di sini ya, di edisi revisi poin E. Jadi di situ dia. Saya rasa kalau di struktur atom mungkin di bagian sini ya, lambang atom, ion dan isotop ya, partikel subatom dan sifatnya. Nanti kan biasa di situ kan ada dia atom mana yang dia bagian yang proton, neutron, elektron itu ya, yang nomor massa dengan nomor elektronnya. Jadi di situ struktur atom tuh nanti dia ada bagian yang inti atom dan juga kulit atom. Kulit atom tuh biasanya dia ada elektron, sedangkan di inti atom tuh ada proton dan neutron. Seperti itu dia. Yang ada di sini dia partikel subatom ya. Untuk yang edisi revisi ya. Kemudian selanjutnya ini kita lihat ada jari-jari atom dan sifat keperiodokan unsur. Jadi ini ada sifat keperiodokan unsur, ini ada di yang edisi revisi itu di
di submateri yang G. Kemudian konsep struktur atom pada bahan nanomaterial. Pada bahasan nanomaterial. Sini tadi dari awal kita tidak ada temukan kata nanomaterial untuk di edisi revisi ya. Kita lihat ada enggak di bagian isinya ya gitu. Jadi kalau yang edisi revisi ini ada tentang konsep atom zaman Yunani, rekonseptualisasi atom oleh John Dalton ya. Kayaknya ini teori perkembangan atom ya. Jadi teori-teori atom itu. Kemudian partikel subatom dan sifatnya, kemudian lambang atom, ion dan isotop. Kemudian konfigurasi elektron, kulit atom dan elektron valensi. Jadi ini nanti biasa dia dari konfigurasi itu untuk menentukan dia di kulit yang mana gitu kan. Jumlah elektronnya untuk menentukan nanti terletak di kulit, maksud saya di periode di mana. Periode ya. Kemudian sistem periodik unsur modern, kemudian sistem sifat keperiodikan unsur. Jadi kita lihat untuk materi yang edisi revisi ya, kita lihat ini ada dikatakan di halaman 70. Kita coba klik dulu. Ini tadi kan ya isinya apakah sama? Jadi ada enggak kata nanomaterial atau nanoteknologi di sini? Kita cek ya. Ini tadi yang John Dalton. Kemudian ini partikel subatom dan sifatnya, jadi penemuan elektron. Kita lihat isinya ya, penemuan elektron. Kemudian di sini ada tentang apa itu atom ya. Jadi atom, jadi tentang ada di sini tentang Thomson ya, teori atom Thomson ya. Thomson di sini ada dikatakan ya. Kemudian berikutnya di sini ada asal usul elektron ya. Jadi penemuan inti atom. Ya. Situ dikatakan jadi ini dia model atom Rutherford ya. Jadi ada model-model atom itu sampai ke model atom modern mungkin ya. Ya, kemudian ini ada lagi lanjut masih tentang model-model atom itu tadi ya menurut para penemunya atau penelitiannya. Kemudian sifat partikel subatom. Jadi proton itu yang positif atau negatif yang mana, itu elektron, neutron, seperti itulah dia ya. Oke, kita lanjut ya tentang lambang atom, ion dan isotop. Makna lambang atom. Jadi dia nanti di sistem periodik unsur tuh dari konfigurasi itu kan bisa menentukan dia termasuk di golongan dan periode yang mana, biasanya seperti itu. Jadi ini yang tadi saya katakan ya, nomor massa, nomor atom. Jadi dari nomor massa kita bisa menentukan apa, dari nomor atom kita bisa menentukan apa, seperti itu. Kemudian ada ion, kation dan anion ya. Jadi kemudian dia yang mana isotop tuh kalau apanya sama, isoton itu apanya yang sama istilahnya ya. Kemudian ini masuk ke konfigurasi elektron ya. Jadi kita nggak ada lihat tentang ini nanomaterial itu seperti apa, di sini tidak ada disinggung ya. Nanoteknologi itu tidak ada juga. Jadi dia lebih memang benar-benar ke tentang struktur atom aja. Nggak ada nanomaterial itu nanoteknologinya. Oke. Ya, tidak ada ya. Elektron valensi, sistem keperedakan unsur, jari-jari atom. Oke. Energi ionisasi. Oke. Ada enggak dia? Afinitas elektron. Oke, tidak ada kita temukan kata nanomaterial ya. Coba kita cari di penelusuran pencarian, ada enggak dianya? Nanomaterial. Kita lihat ini konfigurasi elektron. Oke, ini sudah selesai pencariannya. Untuk yang di kurikulum, maksud saya di edisi revisi ini tidak ada bahas tentang nanoteknologi ataupun nanomaterial ya. Oke, jadi kita skip saja daripada kita lama situ. Jadi udah kelihatan tidak ada disinggung sama sekali tentang nanomaterial maupun nanoteknologi. Oke, kita kembali ke daftar isinya lagi. Bab 6 ini tentang energi terbarukan. Nah, ini kalau kita lihat dari energi ini nih, ada energi, bentuk-bentuk energi ini ke kimia ya. Maksud saya ke fisika ya. Energi terbarukan ya. Jadi lebih ke materi fisika ya untuk energi terbarukan. Nah, ini ada energi terbarukan, dia ada di bab 7. Energi terbarukan. Ada di bab 7 ini ya, untuk di edisi revisi. Jadi kita lihat di sini untuk sub-sub materinya energi terbarukan. Kalau yang sebelumnya ini ada energi, bentuk-bentuk energi ya. Di sini
kemudian hukum kekalahan energi dan konversi energi, urgensi isu kebutuhan energi, kemudian sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan, dampak eksploitasi dan penggunaan energi, dan upaya pemenuhan kebutuhan energi. Kalau kita lihat di edisi yang revisi di sini, kita lihat ada urgensi isu kebutuhan energi listrik. Jadi di sini tadi ada urgensi ini ya. Di sini dia 6.4 yang edisi yang sebelum direvisi. Kemudian kalau berikutnya yang sudah revisi, berbagai macam bentuk energi. Ya, bentuk-bentuk energi di sini dia di bagian awal. Kalau yang sebelum revisi ya, sementara untuk yang setelah revisi dia sama sih ya, urutan kedua ya. Kemudian ada konversi energi, ada sini konversi energi ya. Kemudian berbagai macam sumber energi, jadi tentang sumber-sumber energi ada sama. Kemudian sumber energi terbarukan dan tak terbarukan, jadi ini dia sama ya. Kemudian dampak eksploitasi juga ada. Kemudian pemanfaatan potensi sumber energi lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik. Jadi dia pemenuhan kebutuhan energi. Jadi saya rasa isinya ini sama, hanya kalimatnya aja yang sedikit berbeda, namun maknanya sama ya. Jadi ini untuk materi energi terbarukan sama ya, ada ya. Kalau di sebelum revisi itu di bab 6, setelah revisi itu ada di bab 7 dia. Oke, berikutnya kita lanjut ya. Bab berikutnya ini di yang sebelum revisi ada tentang keanekaragaman makhluk hidup di bab 7 ya. Nah, di sini dia yang setelah revisi, ini materi biologi ya, dia ada di bab 6. Jadi kebalikan tadi. Tadi fisikanya dia sebelum revisi itu di bab 6, setelah revisi menjadi di bab 7. Nah, untuk biologinya kebalikannya. Sebelum revisi bab 7, setelah revisi dia menjadi di bab 6, tapi sama-sama ada materi tersebut. Keanekaragaman makhluk hidup, interaksi dan peranannya di alam. Keanekaragaman makhluk hidup, interaksi dan peranannya di alam. Jadi untuk submaterinya ini kurang lebih seperti yang tadi di bab 1 ya. Dia kalau yang sebelum revisi ini dijabarkan lagi dari sub materinya. Nah, kalau yang di edisi revisi ini tidak, dia garis besar aja. Yang pertama kita lihat keanekaragaman hayati, sama ya di sini ada keanekaragaman hayati. Ya, kemudian ada klasifikasi makhluk hidup. Kemudian di sini sama juga ada klasifikasi makhluk hidup. Kemudian ada makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, sini ya. Nah, di sini dia untuk di sini dia bakteri, fungi, kemudian makhluk hidup dalam ekosistem nih di poin yang E untuk yang sesudah direvisi edisi revisi ya. Jadi dia ada di bagian submateri yang paling akhir untuk bab 6 ini untuk yang edisi revisi ya. Kita lihat lagi di bagian bawahnya. Ini ada klasifikasi makhluk hidup udah ya. Tapi di sini ada kalimat bakteri dan fungi. Kita lihat yang sebelum revisi ada enggak? Oke, enggak ada lagi ya. Dia bakteri dan fungi. Apakah dia mencakup di dalam yang itu tadi? Tapi kalau di sini dia lebih dispesifikkan. Artinya di yang sebelum revisi itu tidak membahas tentang bakteri dan fungi. Sedangkan di yang setelah revisi ini sepertinya dia ada bahas tentang bakteri dan fungi ya. Jadi itu tadi dia. Ya. Oke, karena kalau kita lihat sini dia klasifikasi makhluk hidup udah ada tersendiri, kemudian makhluk hidup dan ekosistem juga udah ada sendiri untuk yang di edisi revisi. Jadi tambahannya ada bakteri dan fungi, materi biologi yang edisi revisi, bakteri dan fungi untuk tambahannya. Oke, kita lanjut. Berikutnya di bab 8 ya. Bab terakhir kalau di buku lama. Di buku sebelum direvisi ini bab terakhir tentang pemanasan global, konsep dan solusi. Kita lihat ini di bab 8 apakah sama ini bab terakhir? Oke, sama ya. Ada tentang perubahan, tapi judulnya ini perubahan iklim. Perubahan iklim ya. Sementara di sini tadi pemanasan global. Sama enggak sih? Coba kita lihat materinya. Jadi perubahan iklim ini bahas tentang ada perubahan iklim, gejala perubahan iklim, dampak perubahan iklim, penyebab perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kemudian yang terakhir kerjasama global untuk mengatasi perubahan iklim. Oke, sementara yang di sebelumnya, yang sebelum revisi ini ada tentang fakta-fakta perubahan lingkungan. Kalimatnya sih lebih ke lingkungan ya. Kok ini tadi iklim ya. Kemudian peningkatan kadar karbon dioksida atmosfer di balik peningkatan suhu bumi. Kemudian aktivitas manusia menyebabkan perubahan lingkungan.
dan solusi mengatasi pemanasan global. Oke, sementara sini tadi lebih ke perubahan iklim ya. Coba kita lihat di sini, dia tentang apa sih? Perubahan iklim di situ. Oke, kita kecilkan sedikit. Oke. Nah, ini dia perubahan iklim kalau kita lihat dari peta konsepnya ini ya. Sementara ini tadi dia bab 8 halaman 177. Kita coba lihat. Di sini. Oke, kita kecilkan dulu biar lebih jelas, lebih lengkap ya tampilannya. Nah, ini tadi dia. Kita lihat sama enggak dia? Di sini sih tidak ada peta konsep ya untuk yang buku sebelum direvisi. Ini langsung ke pemanasan global ya, disebabkan oleh peningkatan karbon dioksida, efek rumah kaca, aktivitas manusia, kemudian dimitigasi dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, kemudian peran individu. Kemudian perubahan iklim itu memiliki gejala-gejala diantaranya peningkatan suhu bumi, pencairan es, peningkatan suhu dan air laut, kemudian peningkatan permukaan laut, kemudian cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu contohnya fenomena netral, La Nina, dan El Nino. Kemudian untuk selanjutnya perubahan iklim itu menginisiasi kerjasama global. Jadi ada kerjasama yaitu Perjanjian Paris dan PBB. Kemudian untuk selanjutnya terakhir adalah perubahan iklim memiliki dampak diantaranya ada bencana alam, perubahan ekosistem dan keanekaragaman hayati, kesehatan manusia, dan kerugian ekonomi. Kalau kita lihat dari peta konsepnya ini sih dia tidak spesifik hanya tentang pemanasan global ya, walaupun di sini ya, ini peningkatan suhu bumi biasanya berkaitan dengan pemanasan global juga ya, efek rumah kaca nanti dia menyebabkan pemanasan global. Namun di sini dia tidak langsung ke pemanasan global, namun di kata kunci ini ada kata pemanasan globalnya di situ ya. Pemanasan global, perubahan iklim. Oke, kita lihat lanjut ya di materinya. Di edisi revisi ini dia ada tentang perubahan iklim, gejala perubahan iklim, peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, peningkatan suhu permukaan air laut, kemudian pencairan luasan es, kemudian kita lihat lagi di bawahnya ya. Jadi untuk bahasannya itu adalah bagaimana dengan kenaikan permukaan air laut nih tadi kan. Kemudian perubahan pola cuaca ekstrim, El Nino ya, netral, El Nino, La Nina. Kemudian lanjut dampak perubahan iklim di sini ya, tadi sudah kita lihat di peta konsepnya, dampak perubahan iklim ya. Kemudian kita simak lagi penyebab perubahan iklim tadi juga ada peningkatan kadar karbon dioksida, mekanisme efek rumah kaca juga ada di sini ya. Oke, kita lihat lanjut. Aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim, penggunaan freon dan seterusnya, aktivitas kendaraan bermotor dan seterusnya. Kemudian ada kegiatan terkait produksi dengan dan penggunaan plastik juga ada di situ disinggung. Kemudian penimbunan sampah organik, upaya mitigasi ya, mitigasinya itu seperti untuk menanggulanginya, mitigasi ya, bisa dikatakan juga ya untuk mencegah dampak yang lebih buruk, di mengurangi limbah plastik dan seterusnya ini ada di sini. Jadi kerjasamanya tadi dia Perjanjian Paris dan PBB tadi ya, kita bisa lihat. Jadi dia tidak khusus bahas tentang pemanasan globalnya ya, kalau kita lihat ya. Oke, ini sudah sampai di bagian akhir, udah di akhir ya, tidak ada lagi di bagian bawah. Nah itu tadi dia. Oke, nah jadi ini dia. Oke, seperti itu ya. Jadi dia untuk pemanasan global ini ada disinggung, namun tidak spesifik seperti edisi sebelum revisi. Kalau sebelum revisi itu kan memang dia tentang pemanasan global. Tapi sebenarnya ada juga materinya ini isinya kurang lebih. Ada di sini kan, ini yang sebelum revisi ya, sebelah kiri ini ya. Tentang kenaikan permukaan air laut kan tadi sama ya, El Nino, La Nina kan netral. Nah,
kemudian peningkatan ini peningkatan suhu bumi, peningkatan kadar karbon dioksida, efek rumah kaca. Jadi dia kurang lebih sebenarnya sama aja sih maknanya kalau saya simak di sini ya. Jadi kalau saya perhatikan, saya lihat ini maknanya ya sama aja, hanya judul dan kalimat di bagian daftar isinya itu aja yang agak sedikit berbeda. Namun untuk isi di dalamnya maknanya ini sama kurang lebih ya. Jadi materinya kurang lebih mau itu pemanasan global atau perubahan iklim ya berkaitan lah ya. Jadi kurang lebih di sini ya. Namun kalau saya lihat sih lebih lengkapnya memang di bagian yang edisi revisi yang perubahan iklim, karena di situ juga ada tentang perjanjian Paris tadi dan juga tentang PBB ya. Jadi upaya untuk menanggulanginya tadi, upaya mitigasinya juga ada. Jadi memang lebih lengkap di edisi yang revisi. Nah seperti itu. Nah itu mengenai isinya ya. Kalau kita lihat lagi perbandingan untuk yang dia per bab itu per materi per TP ya, per tujuan pembelajaran itu. Kalau kita lihat di buku yang lama itu ada di situ tentang ada ditampilkan itu judulnya, kemudian kata kunci, kemudian tujuan pembelajaran. Untuk yang baru ya, untuk yang baru tadi kita bisa lihat itu udah ada peta konsepnya ya, edisi revisi itu sudah ada peta konsep, artinya ya lebih baik lah. Namanya juga revisi ya, biasa revisi itu lebih baik lah karena pembelajaran dari yang sebelumnya. Jadi dia dari kekurangan sebelumnya dipelajari, kurangnya apa, kemudian diperbaiki. Nah, oke di sini ya. Jadi dia ada ini dia ada penjelasannya sih. Jadi bukunya itu ada apa saja di situ ya. Untuk yang direvisi jadi ada cover babnya. Cover bab ini berisi gambar yang berkaitan dengan materi. Gambar ya, gambar juga ada di yang sebelumnya. Kemudian pertanyaan pemantik ada juga. Kalau yang sebelumnya nih tidak ada pertanyaan pemantik ya. Kita bisa lihat ini tidak ada ya untuk di bagian cover babnya. Terus ini ada pertanyaan pemantik. Nanti kita lihat contohnya lah salah satu bab. Kemudian ada tujuan pembelajaran sama ya. Di edisi sebelumnya juga ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya di situ ada mengenai kata kunci juga ada ya, di yang sebelum revisi juga ada kata kunci di bagian cover. Kemudian peta konsep, nah ini dia tadi peta konsep itu enggak ada di bagian cover untuk yang sebelum revisi, tapi di setelah revisi ini ada peta konsep. Jadi bedanya tadi kalau kita simak dia ada peta konsep dan juga pertanyaan pemantik ya. Coba kita lihat langsung di bagian untuk babnya tadi, kita langsung lihat. Misalkan kita lihat di sini yang bab pertama aja dulu. Ini bab pertama ya, saya kecilkan dulu. Nah ini dia. Jadi di sini dia di bagian cover ini udah ada ya gambar ya. Kemudian dia ada tentang ini pertanyaan pemantik. Ini dia pertanyaan pemantiknya. Berbagai macam alat ukur bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa pengetahuan tentang alat ukur penting untuk dikuasai? Nah ini dia pertanyaan pemantiknya. Jadi ini pertanyaan pemantiknya ada di bagian cover. Kemudian kita lihat lagi tadi bedanya yaitu ada peta konsep ya, seperti yang dilihat tadi ya. Ini dia peta konsep untuk yang edisi revisi. Jadi ada peta konsepnya yang setelah revisi ya. Sementara yang sebelum revisi ini nggak ada peta konsep dia, nggak ada peta konsep, tidak ada pertanyaan pemantik di bagian covernya. Nah itu tadi dia perbedaannya. Jadi kurang lebih seperti itu tadi untuk review mengenai buku IPA ya, IPA di fase E atau di kelas 10 SMA ya, yang sebelum revisi di tahun 2022 dengan yang setelah revisi. Jadi perbedaannya itu tadi ya, dari isinya, daftar isi, kemudian isinya, kemudian bagian di tiap babnya itu mencakup apa saja, itu sudah ada di situ ya. Jadi sekian dulu review singkat dari saya mengenai perbedaan buku siswa sebelum revisi dan setelah revisi, khususnya untuk mata pelajaran IPA, Fisika, Kimia, Biologi di fase E kelas 10. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian semua.
Terus dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya dan share video ini ke teman-teman kamu yang lainnya ya. Terima kasih.